Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Forum Pembebasan Islam atau Rizik Syihab menyerobot tanah PTP 8 untuk markas Forum Pembebasan Islam. Sumber saya dari YouTube. Markas Forum Pembebasan Islam di Megamendung sudah banyak bangunan berupa pondok pesantren di mana di sana dibentuknya suatu markas daripada Forum Pembebasan Islam di Megamendung tersebut, di mana di atas tanah tersebut ada sekitar 3 hektar, di mana sudah banyak bangunan di atasnya, baik berupa pondok pesantren, kantornya, masjid, dan rumah pengurus Forum Pembebasan itu sendiri. Jadi sudah banyak bangunan di atas daripada tanah itu, seluas 3 hektar. Rupanya tanah yang dikuasai Forum Pembebasan Islam Rizik Syihab untuk yang dibangun markasnya Forum Pembebasan Islam, rupanya itu tanah serobotan dari PTP 8. Jadi tanah tersebut hasil dia menyerobot tanah PTP 8 tanpa ada sertifikatnya atau kantor pertanahan atau negara. Jadi semua tanah Forum Pembebasan Islam yang di Megamendung tersebut itu hasil serobotan dari tanah PTP 8 dan juga tidak ada sertifikatnya tersebut. Itu termasuk sertifikat daripada PTP 8 tersebut. PTP 8 sudah memberikan peringatan somasi kepada Rizik Syihab atau Forum Pembebasan Islam agar dalam waktu 7 hari harus mengosongkannya tanah tersebut, dan bila tidak dikosongkan akan dilaporkan ke kantor polisi. Dan rupanya sesuai permintaan PTP 8, polisi telah membongkar bangunan dan meratakan tanahnya di Megamendung tersebut, sehingga banyak bangunan yang dibongkar dan sebagainya sesuai dengan permintaan PTP 8. Jadi Rizik Syihab mau mengosongkan tanah tersebut, dia katanya minta ganti rugi kepada PTP 8. Mana mau PTP 8 memberikan ganti rugi, dan juga kalau nanti dia diminta biaya daripada menempati tanah itu selama sekian puluh tahun berapa, biasanya tidak akan dipenuhi permintaannya tersebut, karena dia menyerobot tanah daripada PTP 8. Itu kan PTP 8 ini adalah milik negara ini. Jadi permintaan ganti rugi tidak bisa dibenarkan, karena itu tanah negara, tanah yang diambil oleh Forum Pembebasan Islam itu sendiri. Jadi saya lihat perbuatan Rizik Syihab ini menyerobot tanah PTP 8 ini termasuk perbuatan mengambil tanah atau termasuk perbuatan mengambil tanah PTP 8 tanpa seizin daripada PTP 8 tersebut. Jadi ini sudah termasuk perbuatan pencurian yang unsur-unsurnya pasal 362, yaitu 1. Unsur mengambil. Jadi di sini sudah mengambil daripada tanah PTP 8 dalam bentuk dia menguasai tanah-tanah tersebut tanpa ada surat-suratnya, dan juga adanya unsur tanpa izin. Jadi tanah tersebut diambilnya oleh Rizik Syihab dari PTP 8 tanpa ada persetujuan daripada PTP 8 tersebut. Dan seluruh atau sebagian milik PTP 8, ini unsur ketiga, di mana seluruhnya tanah tersebut atau sebagian milik daripada PTP 8. Jadi unsur keempat merugikan pihak lain. Jadi akibat tindakannya itu telah merugikan, dengan diserobotnya tanah tersebut telah merugikan pihak PTP 8. Jadi sudah terbukti lah unsur-unsur perbuatan pencurian itu sudah terbukti, maka dapat dijatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab tersebut, yaitu Rizik Syihab dapat dituntut perbuatannya berdasarkan pasal 362 KHP, atau dapat juga nanti dituntut dalam pasal-pasal lain dalam penyerobotan tanah tersebut. Jadi ancaman hukumannya ini adalah
5 tahun. Melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Ditambah lagi dengan pasal-pasal lain bisa dituntut lagi masalah tersebut. Jadi harapan saya agar polisi memproses hukumnya Rizik Syihab tersebut. Rizik Syihab tersebut yang melakukan penyerobotan tanah daripada PT DP8 tersebut. Karena itu merupakan tanah negara, tanah milik negara yang diambilnya. Seharusnya dia harus ditindak secara tegas, dan polisi supaya secara tegas menindak daripada Rizik Syihab ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan penyerobotan tanah tersebut. Jadi harapan saya untuk dapat mengembalikan tanah tersebut dikuasai negara lagi kembali. Jadi dia dapat dituntut dalam pasal tersebut. Karena ini tanah milik negara dikuasainya, sehingga negara mengalami kerugian di sini. Berarti negara mengalami kerugian, termasuk kerugian itu adalah uang rakyat, kekayaan rakyat itu. Sehingga perlu dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.